Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fasya Nur Fadilah. Di sini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul From Past to Present: The Israeli-Palestinian Conflict karya Burak El-Mali. Nah, di dalam buku ini membahas perjalanan panjang konflik Israel dan Palestina. Mulai dari masa mandat Inggris, Deklarasi Balfour tahun 1917, pembentukan negara Israel pada tahun 1948, sampai peristiwa terbaru seperti serangan 7 Oktober 2023. Burak El-Mali menulis dengan cukup detail, membagi pembahasan ke beberapa bagian, mulai dari sejarah, ideologi Zionisme, peristiwa kekerasan 1948, hingga upaya perdamaian seperti Oslo Accords, Camp David, dan Annapolis Conference. Dalam buku ini, El-Mali memaparkan akar sejarah konflik tersebut secara runtut, dimulai dari Deklarasi Balfour tahun 1917, pembentukan negara Israel pada tahun 1948, peristiwa Nakba atau pengusiran besar-besaran warga Palestina, hingga munculnya berbagai upaya perdamaian seperti Oslo Accords, Camp David Summit, dan Annapolis Conference. Buku ini juga membahas bagaimana konflik tersebut terus berlanjut karena perbedaan pandangan, ketimpangan kekuasaan, dan kegagalan sistem internasional dalam menciptakan keadilan. Jika kita melihat isi buku ini melalui perspektif teori hubungan internasional, ada 3 pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisisnya. Nah, yaitu ada teori realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Dalam perspektif realisme, konflik Israel dan Palestina dapat dipahami sebagai perebutan kekuasaan dan keamanan antara dua pihak yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Israel bertindak dengan logika kekuasaan untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Timur Tengah, melalui kebijakan seperti perluasan pemukiman, blokade Gaza, dan serangan militer. Israel berusaha menjaga keamanan nasionalnya, meskipun tindakan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, Palestina memandang tindakan tersebut sebagai bentuk penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan apa yang disebut dalam teori realisme sebagai security dilemma atau dilema keamanan, di mana upaya satu pihak untuk melindungi diri justru dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain, sehingga konflik terus berulang. Sementara itu, dari sudut pandang teori liberalisme, Burak El-Mali menjelaskan bahwa banyak pihak internasional telah mencoba menciptakan perdamaian melalui diplomasi dan kerjasama lembaga global seperti PBB, Uni Eropa, dan The Quartet on the Middle East. Upaya-upaya seperti Oslo Accords dan Camp David Summit menunjukkan harapan akan terciptanya solusi dua negara yang damai. Namun, semua inisiatif itu pada akhirnya gagal karena adanya ketimpangan kekuasaan dan kurangnya komitmen politik dari pihak-pihak yang terlibat. Amerika Serikat misalnya sering menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel, sehingga lembaga internasional lain kehilangan kekuatan untuk menekan agar resolusi perdamaian dijalankan. Dari sini terlihat bahwa teori liberalisme yang menekankan pentingnya kerjasama internasional tidak selalu efektif ketika masih ada negara kuat untuk mendominasi dan menggunakan pengaruhnya demi kepentingan sendiri. Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang aspek identitas dan ideologi yang dijelaskan dalam buku ini. Burak El-Mali menyoroti adanya battle of narrative atau perang narasi antara Israel dan Palestina yang berakar pada pandangan sejarah dan identitas yang sangat berbeda. Bagi Israel, tanah Palestina dianggap sebagai tanah yang dijanjikan secara religius dan historis bagi bangsa Yahudi. Sementara bagi rakyat Palestina, tanah itu adalah rumah leluhur mereka yang sudah ditempati turun-temurun jauh sebelum munculnya ideologi Zionisme. Perbedaan narasi ini menciptakan benturan identitas dan persepsi yang dalam, membuat kompromi menjadi sulit dilakukan. Konflik ini bukan lagi sekadar tentang wilayah, tetapi juga tentang makna simbolik seperti siapa yang berhak atas tanah tersebut dan siapa yang dianggap sebagai korban atau penjajah. Nah, di dalam buku ini juga menyoroti ketimpangan kekuasaan yang besar antara Israel dan Palestina. Israel adalah negara dengan kekuatan militer yang besar dan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Sementara Palestina masih terpecah antara pemerintah Fatah di tepi barat
dan Hamas di Gaza. Dalam teori hubungan internasional, situasi ini disebut asymmetric conflict, yaitu konflik antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Al-Mali juga menjelaskan bahwa respon dunia internasional sangat beragam. Negara-negara seperti Turki, Qatar, dan Iran cenderung mendukung Palestina, sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Israel. Hal ini mencerminkan dinamika politik global yang kompleks, di mana kepentingan ekonomi, ideologi, dan keamanan saling terkait dalam sistem internasional yang multipolar. Nah, kesimpulan dari review buku ini adalah dari buku From Past to Present, The Israeli-Palestinian Conflict memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang akar sejarah, dimensi politik, dan ideologis dari konflik Israel dan Palestina. Jika dilihat dari teori hubungan internasional, realisme menjelaskan bagaimana kekuasaan dan keamanan menjadi pusat dari konflik ini. Liberalisme menunjukkan kegagalan diplomasi internasional dan lembaga global dalam menciptakan perdamaian, sementara konstruktivisme menyoroti bagaimana identitas, sejarah, dan narasi membentuk cara kedua pihak memandang satu sama lain. Melalui pendekatan ini, Al-Mali seakan ingin menunjukkan bahwa perdamaian sejati tidak bisa tercapai hanya dengan perjanjian politik, tetapi juga memerlukan pengakuan atas keadilan, identitas, dan hak-hak kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga kritik terhadap tatanan dunia yang masih memihak pada kekuasaan, bukan keadilan. Sekian video review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.